Bread pagi ini. Dan harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat, damai daripada Tuhan memenuhi hati kita sekalian. Dalam acara Daily Bread kita pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dengan hatinya, dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang ini tidak, tapi orang yang satu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan kita ini kita melihat Tuhan Yesus memberi perumpamaan ya dalam satu pengajaran kepada orang-orang yang saat itu hadir mendengarkan pengajarannya, yaitu bagaimana ada orang-orang yang menganggap dirinya benar ya, bahkan menganggap orang lain itu orang yang berdosa dan tidak sama dengan dia. Sebab itu dia memberikan ilustrasi bagaimana seorang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, orang Farisi ini dan pemungut cukai ini apa perbedaannya? Nah, saudara, yang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang kalau kita mungkin kenal sekarang ini debt creditor ya, orang-orang yang menagih hutang-hutang ya. Yang kalau umpamanya ada yang terlambat mungkin ditagih, kemudian dapat ancaman dan sebagainya. Oleh sebab itu orang pemungut cukai pada saat itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi sendiri mereka itu adalah kaum ulama, kaum tokoh-tokoh agama pada saat itu ya. Dan mereka itu selalu ada di bait Allah untuk mengajar hukum Taurat, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang hadir di bait Allah. Jadi boleh dikatakan ini adalah orang-orang suci ya, orang-orang yang betul-betul pekerjaannya hari-hari di bait Allah. Tetapi yang jadi masalah ini adalah ketika mereka datang ke bait Allah untuk berdoa, ketika mereka datang untuk menyembah Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Nah, saudara, kita melihat di sini ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdoa dalam hatinya dan begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu." Apa yang dia beri ucap syukur kepada Tuhan? Apakah dia mengucap syukur untuk anugerah Tuhan? Apakah dia mengucap syukur untuk rahmat dan kemurahan yang diberikan Tuhan kepadanya? Nah, mari kita melihat. Ternyata bukan. Dia mengucap syukur di dalam ayat 11 ini, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali ya. Aku memberi perpuluhan dari penghasilanku," atau yang lain-lain. Jadi dia mengucap syukur bukan mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang dia rasakan, tetapi dia mengucap syukur kepada Allah karena dia orang baik. Dia katakan, "Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, ya, aku bukan penjinah, aku memberi perpuluhan atau memberi sedekah dan sebagainya." Jadi dia mengucap syukur, dia memegahkan diri, dia meninggikan diri oleh karena dia orang baik. Oleh karena dia merasa orang benar sehingga dia berani berkata, "Aku bukan seperti pemungut cukai itu." Jadi saudara, betul-betul di sini sama sekali tidak ada pusat kepada Allah.
tapi justru berpusat pada diri sendiri. Dia sedang memegahkan dirinya sendiri. Seharusnya ketika dia datang menyembah Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Dia mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dia memegahkan dirinya, dia meninggikan dirinya, dan dia merasa sombong ya. Dia sombong karena dia merasa dirinya benar. Inilah orang yang kita sebut sekarang ini adalah sombong secara rohani. Dia merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Nah saudara, biasanya orang-orang yang seperti ini terjebak dalam legalistik ya. Legalistik, dan mereka kadang-kadang membuat standar ganda untuk dirinya dengan orang lain. Nah kita melihat apa yang terjadi di zaman yang mula-mula. Ada seorang Farisi juga yang begitu taat, fanatik, yaitu kita lihat Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat ya, dia sangat membenci anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, saudara. Dan akhirnya kita lihat Stefanus dibunuh dan dia menyetujui pembunuhan itu. Nah orang-orang yang legalistik, orang-orang yang akhirnya menjadi fanatik karena agama ya toh. Ya karena agama seperti orang-orang Farisi zaman dulu. Dan akhirnya mereka merasa bahwa orang yang tidak sepaham dengan dia dan orang yang dianggap sudah sesat seperti orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, dan mereka menangkap orang-orang dan menganiaya orang-orang yang tidak sepaham, yang mereka anggap sesat, dan bahkan membunuh. Dan mereka merasa bahwa darah orang yang mereka bunuh itu halal. Nah saudara, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka merasa bahwa mereka orang benar ya, bahwa merasa bahwa mereka adalah orang suci. Dan orang lain itu berdosa, sehingga orang lain wajib untuk menerima hukuman kalau mereka bersalah. Nah saudara, tetapi apa yang terjadi dengan pemungut cukai? Pemungut cukai juga sama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Dia merasa dia orang berdosa, dia merasa tidak layak, dia merasa bahwa dia betul-betul merasa perlu dikasihani oleh Tuhan. Sehingga apa di sini dalam ayat yang ke-13 di sini dikatakan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia nggak berani melihat Allah ke atas ya. Dia nggak berani menghadap Tuhan ya. Karena dia merasa dia orang berdosa. Dia merasa orang yang betul-betul tidak layak di hadapan Tuhan. Dan sambil memukul dirinya dalam penyesalan dengan penuh hati yang remuk hati di hadapan Tuhan, dia mengatakan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Dia betul-betul mempunyai hati yang rendah hati. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kemudian ayat yang ke-14 dikatakan orang itu pulang, yaitu orang pemungut cukai itu pulang. Dan di sini dikatakan orang pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Sedangkan orang yang satu lagi, yaitu orang Farisi, tidak dibenarkan oleh Allah. Dan kita melihat di sini Tuhan katakan, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini ya, kita melihat di sini bahwa justru orang Farisi ini tidak mendapatkan apa-apa, walaupun dia telah berbuat banyak. Nah, mari kita melihat di sini kata dibenarkan. Kata benar pertama kali. Alkitab dengan tegas mengatakan, bahkan di Mazmur dan kemudian di dalam Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita semuanya orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan apapun yang kita kerjakan, kita melihat di sini tidak bisa mencapai standar kebenaran yang Tuhan tetapkan. Karena kita orang berdosa. Nah saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena perbuatan baik, oleh karena hukum Taurat. Saudara, apa yang dimaksudkan di sini? Kita lihat bahwa dosa itu artinya tidak mencapai standar Allah, tidak mencapai sasaran yang Tuhan sudah tentukan. Contohnya gini, kalau kita sekolah dulu,
kita mendapat nilai 100 itu 100 itu angka yang sempurna. Bagaimana kalau saudara mendapat angka 80? Baik nggak? Ya baik, tapi sempurna nggak? Tidak. Kalau seandainya saudara dapat 90, baik nggak? Ya baik, sempurna nggak? Nggak. Nah, kemudian bagaimana 99,9? Apakah itu sempurna? Tetap tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah 100. Nah, saudara, oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar Allah itu. Sebab itulah Yesus datang ke dunia supaya Dia bisa menyelamatkan kita. Nah, saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 di situ dikatakan, mari kita baca di dalam 2 Korintus. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, kita dapat dibenarkan oleh Allah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia menjadi daging, menjadi manusia, Dia mati di atas kayu salib. Ketika Dia mati di atas kayu salib, di sini dikatakan Dia yang benar dijadikan dosa. Kenapa Dia menjadi berdosa? Karena semua dosa-dosa manusia ditimpakan di atas kayu salib. Dosa saudara dan saya ditimpakan di atas kayu salib sehingga Dia menjadi orang yang berdosa, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, ini sangat luar biasa sekali. Kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-18. Dan akhirnya saudara, kita melihat di sini bahwa orang pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Nah, dia dibenarkan karena iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan dibenarkan. Ada 3 yang terjadi ketika orang dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, dosa-dosanya diampuni. Ketika dia katakan, Tuhan kasihanilah aku, maka dosanya diampuni. Kemudian saudara, bukan hanya dosanya diampuni, tetapi hukuman dibatalkan. Semua orang sudah berada di bawah hukuman, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengakui dosa-dosa kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab juga mengatakan di dalam, kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima di dalam ayat yang ke-24 di sini dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di sini dikatakan kita berpindah dari dalam maut kepada hidup dan tidak turut dihukum. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, karena Kristus sudah terhukum untuk kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dibenarkan itu artinya orang yang hubungannya dipulihkan dengan Allah. Kita lihat lewat Yesus Kristus hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya. Jadi sekali lagi karena iman, bukan karena perbuatan kita. Orang Farisi tadi memenggahkan diri, ya, dia sombong, ya, karena dia merasa benar, tetapi justru dia tidak dikenan oleh Allah. Tetapi orang Farisi itu ketika merendahkan diri, dia dibenarkan, dan di sini dikatakan kita dibenarkan karena iman. Dan orang yang hidup, orang yang dibenarkan oleh Allah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini luar biasa sekali saudara. Kita akhirnya dipulihkan, kita mendapat hidup damai dengan Allah. Jadi saudara, kita mengucap syukur karena lewat kasih Tuhan yang begitu besar, Dia rela menanggung semua yang harus kita tanggung, supaya kita yang percaya kepadanya, kita bukan hanya diampuni, tetapi hukuman kita dibatalkan, kita bebas dari hukuman neraka, dan kita hubungan dipulihkan kembali, sehingga kita bisa menghadap tata Allah dengan penuh keberanian dan berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini biar sungguh-sungguh menyentuh hati saudara, bekerja dalam hati saudara, supaya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, supaya hidup kita boleh dibenarkan dan kita layak
untuk datang menghadap tahta Tuhan dan berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan kami dijamah oleh Roh Kudus supaya hidup kami diubah oleh Tuhan, dan kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesus dan iman dalam Tuhan Yesus kami dapat dibenarkan. Terima kasih buat pembenaran yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus bekerja dalam hidup saya dan saudara, dan kita terus maju. Haleluya. Amin.